Lazuardi. Kawan, seperti hari Kamis lalu juga di program Lazuardi selalu ada topik khusus yang kita bahas. Malam hari ini topiknya adalah miskinnya budaya malu dan mundur. Apa itu? Jadi keutamaan dalam etika politik dan pemerintahan saat pejabat publik siap mundur dari jabatan. Jadi kalau mundur, ini kalau memang terbukti terutama melakukan kesalahan. Secara moral, kebijakannya mungkin bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Faktanya di Indonesia tidak hanya pejabat saja. Siapapun yang berkuasa itu kenyataannya sebagian besar tidak mau mundur karena tidak punya budaya malu. Nah, malu saja tidak cukup, apalagi budaya bersalah. Sekarang sudah hadir di Studio Suara Surabaya. Saya bersama dengan Bapak Dr. Sunu Catur Budiono M.Hum, dosen Universitas Adi Buana Surabaya. Pak Sunu, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Suara Surabaya. Sama-sama, terima Saya kasih. naksir belangkonnya, Pak. Belangkonnya boys nih, coba saya liatin ini. Jadi kelihatan di Suara Surabaya lah ini. Pakai baju lurik sama belangkonnya ini matching, Pak Sunu. Ini Terima koleksi kasih. pribadi tiap hari seperti ini atau gimana, Pak? Iya, kebetulan begitu, Pak. Oh, apa? Ada lambang khusus dalam menggunakan pakaian seperti ini atau gimana, Pak? Ya, saya tertarik saja. Kemudian, lah kalau kita sendiri yang tidak memakai terus siapa? Wah, ini. Apalagi ini punya kita, Pak ya? Iya. Nah, itu masalah. Bagus. Pak Sunu, mudah-mudahan tidak malu malam ini. Topiknya soalnya soal malu. Jadi nggak usah malu-malu untuk ngomong ya, Pak. Siap, Pak. Pak, miskinnya budaya malu dan mundur. Jadi sebenarnya yang dimaksud miskin budaya malu itu seperti apa sih, Pak Sunu? Malu, karena saya orang Jawa, Pak ya. Nggih. Nah, saya malu itu ya, kalau bahasa Jawanya isin. Ya, Ya. Tapi ada kata lain yang sinonimnya dengan itu lingsem. lingsem. Lingsem itu tidak berdaya, Pak. Oke. Artinya kalau kita itu ngugemi malu, berarti kita tidak berdaya nanti. Jadi orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia harus menanggung malu, maka dia tidak berdaya. Ya. Dan di dalam konteks kebudayaan, saya pikir hampir semua budaya-budaya kita, malu adalah, kalau dalam budaya Jawa, malu merupakan puncak. Dosa orang Jawa tidak begitu dalam tanda petik kenal, tetapi malu itu menjadi sesuatu yang aib yang sangat besar, dan ini harus dipertanggungjawabkan, baik itu secara personal maupun secara publik begitu. Oleh karena itu di dalam tingkat kemartabatan manusia Jawa itu kan urutannya sandang, pangan, papan. Mengapa sandang harus didahulukan? Yeah. Karena ini martabat. Oh. Kan salah satu fungsi pakaian kan menutup kemaluan. Ya. Jadi kemaluan ini harus ditutup supaya kita tidak malu, supaya kita berdaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malu itu juga punya dimensi personal dan juga dimensi sosial. Dimensi personalnya, malu kemudian digunakan sebagai alat untuk mengendalikan diri. Saya tidak melakukan A, B, C, D karena isin, karena malu. Itu untuk mengendalikan diri. Tetapi secara sosial, malu juga berfungsi untuk kontrol. Sekaligus juga sanksi. Nah, kontrol pada masyarakat tradisional adalah dirasani. Ojo ngono kok dirasani wong gak apik. Kan begitu. Jadi jangan demikian karena nanti akan menjadi buah bibir yang tidak bagus gitu. Ini sekaligus juga sebagai sanksi sosial. Nah, sehingga pernyataan no viral, no justice itu adalah perkembangan lebih lanjut atau expand dari budaya rasan-rasan ini. Budaya rasan-rasan. Dalam pengertian positif untuk kontrol sosial itu tadi. Ya. Itu ini yang harus kita tanamkan sebenarnya. Sehingga kalau seseorang itu melakukan kesalahan, kemudian
kita anggap tidak punya rasa malu, tidak mau mundur dari satu kedudukan atau jabatan tertentu, itu peran sosial yang harus dikuati. Masyarakat harus ikut untuk memberikan pressure supaya rasa malu, rasa untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan itu muncul, itu kuat. Nah ini yang di kita masyarakat yang kemudian menjadi primisif kan. Kemudian yang kedua, malu itu kan berderajat, Pak. Ada tingkatannya? Iya. Oh. Kalau kita makan sambil jalan, Iya. itu kan kurang sopan. Iya. Artinya malu. Tetapi nanti ada malu yang berbuat lebih tinggi. Wah, itu sangat memalukan misalnya. Apakah berbuat tidak senonoh dan sebagainya. Itu sesuatu yang memalukan. Nah, pertanyaannya adalah setiap masa, setiap budaya dan sebagainya itu kan punya gradasi. Yeah. Parameter yang digunakan oleh masyarakat itu juga akan menjadi gradasi. Coba kita sekarang bertanya pada diri kita itu ya. Yang dimaksud dengan, "Wih, awakmu berhasil ya, Anda orang sukses ya." Tolak ukurnya kan ekonomi, tuh, Pak. Yeah. Sehingga kita mengedepankan bukan moral tolak ukurnya di sini, tetapi ekonomi. Karena ekonomi dianggap lebih tinggi atau paling tinggi, maka miskin itu sesuatu yang aib. Nah, disinilah moral tentang malu menjadi berbicara. Orang bisa melakukan sesuatu yang memalukan untuk menutup kemaluan yang lain tadi. Ya. Saya bisa korup, saya bisa begini, saya bisa dapat hidup enak, harta saya banyak, walaupun saya malu di satu bidang yang lain, tetapi di sini saya tidak malu. Nah ini yang jadi menarik. Kasus kecil misalnya, ada satu desa di Jawa Tengah gitu ya. Itu orang tua itu bangga anaknya menjadi dalam tanda petik pelacur gitu ya. Mereka tidak malu, satu kampung itu. Kenapa demikian? Karena mereka, anak-anaknya ini yang kerja di dunia gelap ini, pulang bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Sehingga tolak ukur moralnya menjadi berbeda gitu. Lah ini yang harus kita masyarakat harus kita ajak bahwa mari tolak ukur moral itu yang harus kita pakai, jangan tolak ukur yang lain-lain gitu loh. Ya. Baik. Ini jadi semakin jelas. Pak, kita jeda sebentar ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Pak Sunu. Siap. Anda juga bisa bergabung kawan, silakan di 03199 juta atau WhatsApp kami 0855 30 195. Topiknya adalah miskinnya budaya malu dan mundur. Flash News. Kementerian PUPR menyiapkan 14 rumah tapak menteri untuk perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kata Imam Santoso Ernawi, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, rumah tapak sekarang sudah siap fungsional, termasuk furniturnya. Per 4 Juli kemarin, progres pembangunan sudah mencapai 94,6%. Gelana Kota dipersembahkan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pendaftaran mahasiswa baru sampai 28 Juli 2024. Segera daftarkan diri di www.um-surabaya.ac.id. Gelana Kota, suara Surabaya, FM 100, News Interaktif, solutif.
Baik kawan, kita kembali di program Lazuardi malam hari ini. Saya Bintang bersama dengan Pak Sunu Catur, dosen Universitas Adipbuana Surabaya. Miskinnya budaya malu dan mundur. Anda silakan ikut bergabung ya. Kira-kira sikap apa yang langsung Anda lakukan kalau misalnya Anda berbuat salah, terus Anda ini akan malu kalau karena apa mungkin sikap Anda menyikapi tidak punya malu, ya, tidak mau meletakkan jabatan padahal punya kesalahan. Ini seperti apa? Anda bisa bergabung ya. Pak Sunu, tadi kalau disampaikan ternyata rasa malu ini juga ada tingkatannya. Kemudian malu ini bagi sebagian kalangan mungkin di sekitaran atau masyarakat sekitar yang punya taraf berbeda. Malu itu misalnya tadi mereka tidak malu dengan profesi selama itu bisa mengangkat mungkin derajat ekonomi Iya, bagi betul. orang tertentu. Iya, iya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara lagi, rasa malu ini sebenarnya ini sifat yang positif atau seperti apa sih, Pak? Kalau saya menilai bahwa malu sifat yang jelas positif lah. Positif. Karena tadi saya sudah sampaikan, malu secara personal adalah untuk pengendalian diri kan. Pengendalian diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dalam tanda petik aib gitu kan. Dan secara sosial dia juga menjadi pressure bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar norma. Ya, ya, ya. Tapi pertanyaan kemudian adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan yang memalukan itu, kemudian ringnya kepada siapa kita mesti malu? Kan begitu? Ya. Ternyata pelanggaran ini juga bisa kepada Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak tahu, kita secara personal tahu, tetapi kita tahu bahwa itu salah. Dan ini saya pikir lebih mudah untuk melakukan pertobatannya, ya kita bertobat gitu. Iya, iya, iya. Tapi kemudian ada juga malu kepada diri sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan refleksi kan. Berarti kalau di sini malu yang kita bahas ini lebih ke sikap ya, bukan sifat ya, Pak? Sikap, Ya, betul. lebih ke sikap ya. Nggih. Jadi kalau lebih gampang mungkin kalau istilah Jawa itu emang lengkap, Pak. Malu yang kita bahas ini berarti sungkan, bukan isin ya. Kalau isin itu kan mungkin lebih ke sifat ya, orang yang malu, pemalu misalnya. Pemalu ya. Tapi kalau sungkan itu kan jadi lebih pekewo, nggak enakan. Pekewo, betul. Ya, secara gitu. secara emosional memang orang yang malu adalah orang yang selalu pekewo, Ya. serba tidak nyaman, takut diketahui oleh orang lain kan Ya, itu. ya. Nah, ini perasaan ini yang muncul kemudian. Nah, oleh karena itu kalau kita melakukan sesuatu yang malu terhadap sesama, lah ini yang jadi problem yang harus diselesaikan. Artinya kita melakukan perbuatan yang tidak semestinya dalam ranah sosial kan begitu. Iya, iya, Dan iya. ini pertanggungjawabannya jauh lebih rumit, lebih sulit. Dan masyarakat harus mengontrol gitu. Sehingga jangan hanya yang berbuat malu yang dituntut, tetapi masyarakat juga harus memberikan kontrol pressure yang kuat Ya. supaya moralitas atau sikap moral yang dimiliki oleh seseorang itu muncul. Oh iya, saya memang tidak pantas. Ya. Gitu. Nah ini. Pak, sikap malu yang kita bahas malam hari ini kan sebenarnya dampak atau akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Betul. Akhirnya itu akan memunculkan melihat orang ini dia punya sikap malu atau sungkan atau tidak. Betul. Seperti itu. Nah, sikap seperti ini sebenarnya kalau di masyarakat kita Indonesia seperti apa, Pak? Dibandingkan sama luar negeri, misalnya. Ada di Cina itu orang yang pernah saya baca berita, mereka yang korupsi, ketahuan akhirnya mereka udah tidak usah dipecat, mereka sudah mengundurkan diri. Betul, Misalnya betul. seperti itu. Nah, kalau melihat di masyarakat kita di Indonesia dibandingkan di luar, seperti apa sebenarnya, Pak? Kita mungkin lebih kurang punya malu gitu. Orang di sini justru malah kurang punya malu. Iya. Padahal adat ketimurannya kental. Karena Kenapa? parameter tadi loh, Pak. Oh. Parameter bahwa materi itu lebih berharga
dibandingkan yang lain. Oh. Kesuksesan seseorang hanya diukur seakan-akan di masyarakat, saya katakan, seakan-akan hanya diukur bahwa Anda sukses kalau sudah punya mobil, punya rumah, punya ini. Sementara yang lain kemudian diabaikan. Ya. Nah, ini problemnya. Artinya apa? Itu di satu sisi masyarakat kita kan lebih permisif. Itu berarti pressure dari masyarakat yang kurang kuat. Ya. Pernyataan tadi saya katakan no viral no justice, itu kan menandakan di sini. Ketika masyarakat kemudian melakukan pressure, nah apakah itu aparat keamanan, apa yang lain, mereka akhirnya melakukan sesuatu kan. Coba kasusnya Peggy, kasus yang lain, Pak Sambo dan sebagainya, akhirnya kita tahu persis gitu. Oh ternyata begini. Itu kan pressure dari masyarakat. Dan ini yang harus kita hidupkan sebenarnya. Tapi di zaman dulu, apakah ini juga sudah seperti ini atau semakin kesini semakin hilang, Pak? Kalau kita membaca referensi dan sebagainya, membaca dongeng dan sebagainya, itu saya kira semakin kesini semakin lemah, semakin berkurang. Apa penyebab kira-kira itu, Pak? Banyak faktor ya, tapi faktor utama bahwa kita kan sekarang ini tidak terlalu ngugemi, megang teguh terhadap nilai-nilai budaya kita sendiri. Padahal di sana kita itu sangat kuat sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh-pengaruh budaya lain ya. Nah, ketika ada budaya lain masuk, kita itu tidak atau kurang mengambil dari sisi positifnya. Kita mengambil, wah di sana asik lah. Yang sifatnya gebyar, yang sifatnya bukan nilainya. Bukan nilai-nilainya. Saya ambil contoh begini. Ketika penjajahan Barat di Indonesia ya, itu begitu masif gitu, Belanda begitu masif, tapi ada salah seorang cendekiawan kita yang begitu hebat melihat mengapa Barat bisa begitu hebat. Nah, kemudian beliau merumuskan dalam 3 hal penting dari budaya Barat itu. Yang pertama adalah rasionalisme, orang harus berpikir rasional. Yang kedua materialisme. Materialisme ini jangan diartikan sempit, tapi materialisme di sini harus dipahami sebagai kerja keras. Ini yang kayaknya disalahartikan nomor 2. Iya. Kemudian yang ketiga adalah intelektualisme. Orang harus pinter. Jadi harus pinter, kerja keras, dan logis, rasional. Dan itu yang kemudian menjadi roh dari kekuatan budaya Barat. Nah, kita tidak sampai ke sana. Ini problemnya. Baik. Pak, nanti kita sambung. Ini ada 2 kawan yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Siap. Di telepon. Selamat malam, Suara Surabaya. Sugeng Dalu, dengan siapa ini, Pak? Pak Joni, Mas Bintang. Pak Joni, bisa lebih keras suaranya, Pak Joni? Halo. Nah, monggo. Sugeng Dalu, Pak Jono. Sugeng Dalu, Pak. Sugeng pinarak wonten radio Surabaya menika. Terima kasih. Dengan ngagem blangkon batik lurik saya juga punya itu. Wis. Remen saya itu. Pak Jono. Iya, Pak. Hemat saya malu dan introvert ya, itu hampir sama. Itu jiwa seseorang yang tidak konsisten. Jadi orang yang tidak punya malu, itu merupakan watak orang yang tidak konsisten, tidak sportif. Nah, padahal kita ini orang timur ya. Kok malah banyak yang tidak punya budaya malu. Nah, ini memprihatinkan. Beda dengan di Jepang ya. Mereka
menteri-menteri di sana kalau korupsi ketahuan darah kiri. Iya, iya, iya. Ya, Sportivitasnya luar biasa tinggi. betul. Dan menurut hemat Pak Sunu, mengapa orang kita ini tidak begitu punya budaya malu cukup banyak. Baik. Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih Pak Joni, matur nuwun, selamat malam. Ada satu lagi, Suara Surabaya, halo. Yang di WhatsApp? Oh, putus. Ngapunten, yang di WhatsApp tadi ada Pak Panji Hartanto sepertinya, ya. Pak Panji ini bilang malu sejak kecil harus ditanamkan, harus dibiasakan. Monggo dijawab dulu yang Pak Joni tadi. Oh, sebentar, sebelum dijawab, tapi kita jeda dulu sebentar ya Pak. Siap, Pak. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangannya. Anda juga yang mau bergabung, silakan. Kita ke informasi ringkas dulu. Flash News. Kawan Ukraina berencana merekrut 15.000 narapidana untuk angkatan bersenjata di bawah Undang-Undang Mobilisasi baru. Laporan Financial Times, undang-undang itu mewajibkan semua warga Ukraina yang wajib militer mendaftar dalam waktu 60 hari sejak undang-undang diberlakukan 18 Mei lalu. Baik, kita kembali di program Lazuardi malam hari ini. Kawan, saya bersama dengan Pak Sunu, dosen Universitas Adibuana Surabaya. Miskinnya budaya malu dan mundur yang kita bahas. Pak Sunu, tadi ada Pak Joni, hampir mirip seperti yang saya tanyakan. Tapi betul, Jepang ini menjunjung tinggi rasa malu. Bahkan kalau dulu itu kan prajurit satria-satria itu mereka kalau malu orang pemerintahan itu tadi harakiri. Harakiri. Ya, silakan Mbak. Kenapa kok bisa seperti itu tadi katanya? Dibandingkan kita di Indonesia. Nenek moyang kita tadi saya katakan di depan bahwa saya ngambil orang Jawa, orang Madura itu kan malu itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi. Yeah. Orang Jawa kalau sudah kena harga diri, malu kan harga diri, Pak. Martabat kan. Tadi saya katakan bahwa malu itu martabat, harga diri. Yeah. Nah, kalau harga diri kita sudah disinggung, maka taruhannya ya sudah nyawa gitu. Kalau pejabat ya mundur sudah. Kan lebih baik mati daripada malu. Yeah. Jadi lebih baik berputih tulang daripada berkalang tanah daripada berputih tulang. Nah, ini ungkapan-ungkapan itu sebenarnya sangat besar menandakan bahwa nenek moyang kita sangat tinggi menjaga budaya malu. Kita makan, berjalan, situ aja sudah dianggap malu, dianggap tabu, jangan gitu. Itu memalukan, ngisi-ngisini. Gitu. Nah, ini yang sekarang menjadi hilang karena dianggap bahwa gitu kok ndak boleh, wis kuno, kenapa orang harus dikekang seperti itu. Nah, ini pandangan-pandangan yang seperti ini yang harus kita dalam tanda petik luruskan ya. Bahwa malu dalam konsep yang benar itu justru untuk mengendalikan diri, untuk menjaga kualitas moral kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, kalau orang sudah punya komitmen moral yang tinggi
dalam tadi malu ini, maka tidak ada yang berat terhadap objek-objek yang mengelilingi dirinya. Karena martabat dirinya akan jauh lebih berharga, jauh lebih penting, dan dia akan menempatkan martabat diri ini dalam tanda petik menjaga rasa malu ini di puncak, begitu loh. Nah, kalau ada sudah berada di sana berarti kejujuran, gitu, komitmen dan sebagainya itu otomatis, begitu. Ya, bicara soal malu dan tanggung jawab juga, Pak. Ini kan kita sempat ambil contoh kalau misalnya orang yang punya jabatan berbuat salah, nggak mungkin ya itu rasa malunya nggak ada tapi tidak mundur dari jabatannya. Padahal kerugian disebabkan banyak. Nah, mundur karena tanggung jawab moral itu sebenarnya harus dipunyai siapa aja, Pak? Setiap orang. Kenapa kok begitu? Karena ini nilai martabat manusia gitu loh. Ini yang harus kita jaga itu. Nah, kalau orang hidup tanpa bermartabat, lo terus apa gitu loh? Sebagai apa? Awakmu sebagai opo iki? Kan gitu. Itu yang harus kita jaga betul. Oleh karena itu, tadi saya katakan kalau kita malu kepada Tuhan, kepada diri sendiri akan lebih mudah problemnya kita selesaikan gitu. Walaupun kemudian akan menjadi penyesalan yang luar biasa gitu. Tapi ketika malu dengan sesama, ini kan hukumannya bisa-bisa seumur hidup. Rasa malu itu seumur hidup. Dulu kami diajari malu itu menjadi penting. Saya pernah ketika masih SMA, kemudian kami sempat bertengkar dengan teman-teman di sekolah. Kemudian saya dikatai oleh guru saya, kamu gini kok bertengkar, memalukan. Satu kata memalukan itu membuat saya menangis semalam. Aku memalukan, loh berarti aku sampah. Itu yang membuat kami menangis semalam, untuk saya menangis. Ngisin temenan. Berarti aku tidak punya martabat. Nah ini loh, itu terjadi pada diri saya artinya. Hal-hal yang sekecil itu gitu. Nah ini yang sekarang mulai tidak ada gitu loh. Mungkin juga dalam dunia pendidikan begitu juga. Dulu kalau anak kita dijewer oleh guru, sampai di rumah kita wadul ya, mengadu, malah dimarahin. Jelas dimarahin. Berarti kamu salah ini. Iya. Kamu nakal atau gimana? Ada yang salah pasti gitu. Pasti. Nah, kalau sekarang kan enggak. Nakal diingatkan oleh guru, gurunya yang dituntut. Ini juga salah satu bentuk yang tidak bagus menurut saya di dalam upaya untuk membangun kualitas moral itu. Akhirnya orang tidak punya rasa malunya menjadi berkurang kan? Kan saya melakukan salah, tetapi tidak ada sanksi sosial. Nah ini sama kayak yang disampaikan Pak Panji tadi, malu itu sejak kecil harus ditanamkan, dibiasakan gitu Pak ya? Harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Dan ini juga harus ada teladan. Betul. Teladan dari orang tua, teladan dari guru, teladan dari kalau di masyarakat ya pejabat-pejabatnya, pemuka-pemuka masyarakat harus memberi teladan. Nah, sayangnya di negara kita teladan ini yang kemudian luntur juga. Kan agak susah dijelaskan bagaimana profesor, gitu, gelar profesor kemudian disematkan pada seseorang yang tidak berkapasitas di sana gitu. Nah ini kan jadi problem. Kan lebih baik tidak bergelar profesor tetapi punya kualitas yang hebat. Bagaimana kemudian saat ini juga sedang ramai toh. Bagaimana guru besar misalnya. Dia meraih untuk guru besar tapi dengan cara-cara yang tidak atau kurang terhormat itu. Apakah itu kemudian
plagiasi, apakah itu kemudian istilahnya dalam tanda petik ndandakno. Nah ini kan hal-hal yang harus kita sebenarnya harus kita basmi. Yang menjadi problem adalah kalau dunia pendidikan saja sudah kemasukan yang seperti itu, lu tambah parah lagi. Nah, dari beberapa contoh tadi, Pak, kira-kira apa yang membuat mereka ini tidak membudayakan mengakui salah? Ya. Mungkin kalau tadi saya mengatakan persoalan ekonomi ya, persoalan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah persoalan prestise. Jadi mereka sudah nyaman di posisinya. Nyaman di posisinya, dia merasa prestis saya tinggi dengan adanya itu, sehingga jalan yang kurang terhormat itu kemudian ditempuh juga. Begitu. Kan itu memprihatinkan. Dan itu kalau kita baca ya, pejabat-pejabat masa kolonial dan sebagainya, banyak kan yang melakukan seperti itu. Jadi mereka untuk meninggalkan rasa nyaman, zona nyaman, untuk kembali mulai dari bawah, ya itu pasti nggak ada yang mau sih Pak ya. Iya. Itu mungkin salah satu faktornya atau gimana? Sebenarnya kita kan tidak harus memulai dari bawah, tetapi akuilah kesalahan dan kemudian pertanggungjawabkanlah itu. Kan sederhana saja. Salah ya sudah, saya salah. Oke, kita akui. Ya mundur kalau sebagai pejabat atau melakukan sesuatu yang lain. Kalau harus dihukum ya dihukum gitu. Yang lebih mengenaskan kan begini, ada seorang mantan wali kota kan begitu toh. Kemudian masih berstatus sebagai tahanan, meninggal dunia, gitu, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, akhirnya sampai sekarang jadi masalah kan, karena banyak diprotes oleh masyarakat. Masyarakat yang melakukan pressure sekarang, dipindah atau bagaimana? Oke, disetujui dipindah. Ketika kemudian tidak, sudah molor sampai 2 bulan, nah sekarang akhirnya mulai didemo lagi. Kan ini justru malah mau perpanjang rasa malu. Kan begitu. Nah, terus cap, ya, apa ini? Status sosial. Status sosialnya itu kan menjadi tercoreng tuh. Kalau mereka menyadari bahwa yang tercoreng kan bukan hanya dirinya, betul, tetapi juga keluarganya, saudara-saudaranya. Itu sopon, saudaranya X misalnya. Loh, jadi masalah kan. Oh, tibano ikut lah. Nah, ini sebenarnya kan sanksi sosial. Sehingga sanksi sosial atau hukuman sosial itu sebenarnya akan ditanggung oleh banyak orang. Orang terutama adalah orang-orang yang terlibat. Ya. Baik, Pak, ini ada beberapa WhatsApp yang juga sudah masuk. Saya akan coba bacakan satu-satu. Ada Pak Hermanu, mohon diberi definisi malu pada umumnya yang minimal harus dimiliki oleh semua orang sejak dini. Diulang lagi mungkin, Pak. Kalau saya, malu itu adalah rasa canggung, rasa takut untuk diketahui oleh orang lain, rasa tidak nyaman, ya, yang secara terus-menerus apabila apa yang kita lakukan itu diketahui oleh orang lain. Sama dengan ketika kita dalam tanda petik, katanya guru saya, berbuat dosa itu ya. Apa itu dosa? Dosa adalah sebuah perbuatan yang apabila diketahui oleh orang lain, Anda merasa tidak nyaman. Baik. Seperti itu Pak Hermanu mungkin kurang lebih. Ada lagi dari Pak Muhammad Muhyi. Izin bertanya, pada konteks tertentu, ini sama ini kayak saya tadi, malu itu bernilai positif.
tapi pada konteks tertentu bernilai negatif. Nah, ini bagaimana cara menempatkan diri pada posisi yang tepat sesuai nilai yang ada. Pak Sunu, terima kasih. Terima kasih Pak Muhyi. Ya. Malu memang positif gitu ya. Tetapi kalau itu terutama pada masa-masa pertumbuhan anak-anak, masa kecil, kemudian itu kita menanamkan secara berlebihan atau tidak proporsional, harus malu gue, malu. Nah, selalu dikatakan seperti itu kan berlebihan. Jadi harus proporsional juga. Maka ini akan membuat rasa rendah diri, rasa minder, rasa takut untuk melakukan sesuatu karena jangan-jangan nanti saya salah. Nah ini yang juga harus dihindari gitu. Baik. Ada yang gabung Pak, kita sapa dulu ya. Siapa? Selamat malam, Suara Surabaya. Selamat malam Mas Bintang. Selamat malam Pak Sunu. Selamat malam Pak. Dengan siapa ini Pak? Dengan Panji Mas Bintang. Pak Panji, monggo Pak Panji. Mas Bintang udah tahu belum? Apa itu? Toret 2 bulan udah haji loh Mas Bintang. Oh, kalah saya Pak. Saya baru tahun lalu soalnya. Oke, itu ice breaking saja. Ini kalau saya pengamatannya Pak Sunu luar biasa. Benar Pak Sunu. Sekarang itu masyarakat lebih condong melihat hasil akhirnya, suksesnya, kayanya. Jadi kalau orang melihat kaya itu terlepas dari dia sumbernya dari mana, itu orang nggak mikir ke sana. Justru orang dihargai karena dia orang kaya. Terus mobilnya mewah, rumahnya gedong. Terus bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jadi saya pikir budaya malu itu memang agak mulai luntur kalau saya rasa di negara kita itu ya. Jadi harapannya sih saya sependapat sekali dengan Pak Sunu. Jadi mungkin sejak kecil kita harus dibudayakan. Dan ngomong-ngomong soal malu Mas Bintang, mudah-mudahan ini didengar sampai Kominfo Mas Bintang. Kenapa Pak? Karena yang ramai di X itu kan minta pejabat karena PDN bobol itu kan harus mundur karena itu nggak mundur, anak buahnya yang mundur. Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih Mas Bintang. Matur suwun Pak Sunu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunu. Kita jeda lagi sebentar ya. Siapa? Masih ada satu sesi. Anda juga masih bisa bergabung kawan di program Lazuardi malam hari ini. Flash News. Kawan Derek White resmi ditunjuk menggantikan Kawhi Leonard di Timnas Basket Amerika Serikat untuk Olimpiade Paris 2024. Leonard mundur karena cedera lutut yang terus mengganggu performanya. Sementara kehadiran White akan memperkuat skuad Amerika dalam perjuangan meraih medali emas di Paris, Prancis. Kelana Kota dipersembahkan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pendaftaran mahasiswa baru sampai 28 Juli 2024. Segera daftarkan diri di www.um-surabaya.ac.id. Kelana Kota, Suara Surabaya, FM 100, News Interaktif, Solutif. Baik, sesi terakhir saya kawan malam hari ini di program Lazuardi bersama Pak Sunu. Kita bahas soal miskinnya budaya malu dan mundur. Pak Sunu, tadi Pak Panji sudah menambahkan ya bagaimana serta contohnya. Saya nggak komen sama contohnya. Ini juga ada Pak Muhammad Fail. Malu itu aset kemuliaan manusia. Ada 2, jujur dan punya rasa malu katanya. Gitu ya Pak, jujur dan punya rasa malu. Bersinggungan ya memang ya. Iya Pak. Kenapa Pak begitu Pak? Kan kalau orang yang tidak jujur berarti orang yang tidak punya malu. Begitu. Artinya dia orang yang melakukan kesalahan gitu. Oh. Kalau orang melakukan kesalahan kan berarti dia harus malu. Ya. Baik. Ini ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu Pak. Selamat malam, Suara Surabaya.
Sugeng Dalu. Sugeng Sugeng Dalu, Dalu, Pak. saking Kang sinten. Mas Sunu, saya panggil Kang Mas karena mungkin saya lebih senior daripada panjenengan. Pak sinten niki, Pak? Karena saya lebih 7 ya. Oh. Sudah kepala 7 ya. Nggih, dengan Pak siapa ini? Pak. Pak Jatmiko. Pak Jatmiko, monggo Pak Jatmiko. Iya. Gini, kalau saya melihat itu ya, kadang-kadang ada orang itu lebih bangga kalau melanggar. Berarti itu kan sudah nggak punya malu lagi gitu loh. Salah satu contoh kalau anak muda ya nggak pakai helm di jalan, dia bangga bisa menghindari polisi ya, itu kan berarti dia nggak punya malu. Dan saya yang sangat berkesan itu beberapa tahun yang lalu saya itu ya kebetulan waktu presidennya SBY itu menerima penghargaan yang 100 kali donor itu Pak ya. Ya, jadi saya berangkat rombongan dari provinsi Jawa Timur itu menuju Jakarta. Nah, pakai kereta 2 gerbong ya. Terus di Jakarta nginep di hotel. Ada salah satu orang yang peserta itu tahun 2010 lah ya kira-kira begitu. Waktu itu dia bangga. Dia di hotel, spraynya hotel dibawa pulang, anduknya hotel dibawa pulang. Itu diceritakan gitu loh. Terus pada waktu naik kereta, selimutnya itu juga dibawa pulang. Nah, gitu diceritakan. Ada 2 konflik ini. Dia sosial mendonorkan darah sampai ke 100. Tapi dia sendiri nggak punya malu untuk mengambil barang-barang itu, malah dibangga-banggakan, ditunjuk-tunjukkan. Nah ini bagaimana? Mungkin agak nyimpang ini. Baik. Itu aja Pak yang perlu saya sampaikan ya. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Untung tadi saya mau tanya, masinisnya nggak dibawa pulang sekalian? Nanti takutnya istrinya nanya. Lah semua dibawa pulang Pak, saya takutnya masis ini bawa pulang nanti. Monggo Pak Sunu. Oke, terima kasih Pak. Itu orang baik tetapi juga klepto gitu ya. Kebetulan kami punya teman gitu, sering cerita itu juga. Dia tidak mau mencuri sesuatu yang biasa tidak mau. Dia akan mencuri sesuatu yang itu dilarang. Nah, dan kalau dia berhasil itu kebanggaan tersendiri gitu. Nah, ini kan klepto ya. Orangnya baik. Aku orangnya baik, sosialnya juga tinggi, tetapi di satu sisi punya kelemahan di situ gitu. Dan saya pikir ini juga harus diobati lah. Artinya disadarkan bahwa apa yang dia lakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif, sesuatu yang memalukan gitu. Kalau sampai ketahuan kan sangat memalukan ini. Nah itu kan harus mendapat perhatian khusus. Ya, di masyarakat kita itu ya kalau kita melihat Pak, ini bukan hanya contoh masyarakat biasa atau mungkin yang jadi sorotan, entah itu yang punya posisi pejabat segala macam. Kenapa harus menunggu keputusan dulu, tidak inisiatif mengambil keputusan sendiri ya? Jadi kamu salah, saya pecat, kamu harus mundur. Kenapa kok kamu salah? Oke Pak, saya akan mundur. Itu kan beda ya, seperti itu ya. Iya. Punya harga diri, punya rasa sungkan. Kenapa harus kita suruh dulu baru mereka melakukan gitu ya Pak ya? Ya karena rasa malunya tipis. Iya, kalau rasa malunya tinggi pasti tidak seperti itu. Dan yang aneh gini, ada satu kasus, satu keluarga setelah kita telisik ternyata si bapaknya ini ada di penjara gitu. Dan ketika kita telisik lebih jauh ternyata terkait dengan kasus korupsi di penjara. Tetapi keluarganya ini happy saja begitu. Nggak ada prihatin-prihatinnya. Tidak ada prihatinnya. Ini yang saya agak susah memahami. Loh, kok bisa ya? Dilihat dari sisi kemanusiaan loh, itu orang tuamu. Tapi Anda kok tidak punya rasa prihatin, tidak punya rasa begini. Nah ini, mungkin kalau kondisinya seperti ini, atau banyak yang seperti ini, kontrol-kontrol
sosial, apakah itu di keluarga, apakah itu di lingkungan, apakah di masyarakat yang luas, itu lemah, maka budaya untuk mundur seperti itu ya agak susah diharapkan begitu loh. Bahkan yang sudah terdakwa pun maju terus kan. Yeah. Sehingga harus dipaksa dihentikan kan gitu. Nah ini karena itu tadi keluarga dekatnya tidak memberi sanksi apa-apa gitu. Ada Mas Amin pribadi, budaya permisi dan terima kasih sudah sedikit sirna, sedangkan kita semua setiap langkah diawasi sama yang namanya malaikat gepeng dan bulat. Oh, duit maksudnya. Yang dimaksud malaikat gepeng dan bulat, CCTV. Pertanyaannya, dari mana moralitas terbentuk? Oke, monggo Pak. Memang kita kalau membangun moralitas, tadi saya katakan mulai dari pendidikan ya, mulai dari kecil, pembiasaan, contoh gitu. Tapi kalau itu juga tidak cukup, maka harus dengan pengawasan. Nah, pengawasan yang paling melekat saat ini ya salah satunya adalah CCTV. Ya. Anda mau apa? Anda kerja enggak? Kerja gini-gini. Lihat CCTV. Kan gitu. Nah, dengan adanya itu mau tidak mau di-pressure kan. Dan kalau ini nanti berjalan dalam waktu yang lama, maka bisa jadi ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau kebiasaan ini sudah terbangun, maka akan menjadi satu model, akan menjadi satu nilai lah. Wah, saya kalau tidak melakukan ini menjadi tidak enak. Saya pernah bertanya pada teman-teman, nikmatnya merokok di mana? Karena saya gagal untuk menikmati enaknya rokok. Terus ya kebiasaan kadung begini, kalau enggak begini enggak enak. Nah, berarti kan kebiasaan ini. Nah, kalau ini persoalan kebiasaan kan artinya bisa kita hentikan. Bisa kita tata gitu loh. Sehingga kesadaran-kesadaran atas itu yang harus diubah. Nah, mengubahnya yo banyak hal. Tidak hanya sekedar kamu ubah begini, aturannya begini, tidak banyak itu. Pengawasan itu menjadi sangat penting. Pengawasan dari masyarakat bisa, pengawasan melalui CCTV, atau pengawasan melalui yang lain, nilai-nilai agama, ya, itu harus kita tanamkan. Baik. Terakhir Pak, apa yang kita perbincangkan malam hari ini, ada pesan atau tips untuk pendengar Suara Surabaya, Pak Sunu, monggo. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Salah satunya adalah malu itu. Harus menjadi sesuatu panglima lah. Kalau malu menjadi panglima, maka moralitas kita akan menjadi baik, dan itu artinya kita akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Baik. Pak Sunu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menggugah pendengar Suara Surabaya, paling tidak jadi punya rasa sungkan dalam dirinya. Terima kasih sama-sama, Pak Sunu. Sukses selalu. Selamat malam. Maaf segala kekurangan. Siap, matur nuwun. Selamat malam Pak Sunu. Selamat malam, Mbak. Kawan, itu perbincangan kita di program Lazuar di malam hari ini ya. Saya bersama dengan Dr. Sunu Catur Budiono M.Hum, dosen Universitas Adibuana Surabaya. Kalau di Jepang, lebih baik mati dibanding harus menunggu malu sepanjang hidup. Mundur dari jabatan lebih berperi kemanusiaan, tetap menjaga kehormatan. Nah, budaya malu di Indonesia sebenarnya menjadi warisan bangsa Indonesia. Siapapun yang menerapkan budaya malu berarti jiwanya ksatria. Selamat malam.